Perkenalkan, nama saya Wijantur Hidayah. Saya dari UMNU Kebumen. Kali ini saya sedang berada di objek wisata Goa Jati Jajar, di mana goa dengan sejuta pesona. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Pengelola Goa Jati Jajar untuk menanyakan bagaimana sih sejarah dan juga perkembangan Goa Jati Jajar. Let's go! Baik teman-teman, kali ini saya sedang bersama Kepala Pengelola Objek Wisata Goa Jati Jajar. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Siapa namanya? Baik, nama saya Nur Rahman. Saya di sini sebagai orang yang menaungi manajemen di objek wisata. Baik, bersama Pak Nur Rahman. Mas aja dong. Oh iya Mas, ya boleh. Ya. Bersama Mas Nur Rahman, betul. Ya, jadi gini Mas. Berdasarkan riset yang kita temukan, katanya Goa Jati Jajar ini tuh sebelumnya siklus geologis yang berubah secara ilmiah. Katanya itu terbentuk dari batuan kapur yang panjangnya itu 250 meter, terus lebarnya 15 meter, tingginya 12 meter. Ya, katanya Goa Jati Jajar ini tuh sebelumnya ditemukan oleh seorang petani, betul, seorang petani yang memiliki lahan di atas gua. Ya, katanya petaninya itu jatuh pada saat akan mengambil rumput kalau nggak salah. Nah, habis itu Goa Jati Jajar ini itu dikelola, diangkat oleh Bupati Ambal, kemudian dikasih nama Goa Jati Jajar. Apakah betul terkait riset yang saya temukan ini? Mungkin kita sampaikan dulu ya terkait dengan awal penemuan Goa Jati Jajar. Jadi memang betul ada seorang petani memang yang menemukan gua ini pada tahun 1802. Jadi beliau itu namanya Mbah Jaya Menawi. Mbah Jaya Menawi itu memang beliau itu seorang petani, kemudian juga orang dulu kan pasti juga beternak. Beliau itu sedang mencari rumput di area objek wisata ini yang dulu belum jadi objek wisata. Nah, kemudian di dalam gua itu di dalam perimbunan mungkin rumput, di situ ada lubang, cuma tidak kelihatan ya, entah dulu itu masih tertutup rumput atau mungkin juga mungkin tertutup tanah. Nah, kemudian Mbah Jaya Menawi itu terperosot masuk ke dalam Goa Jati Jajar. Jadi tadi mungkin Mbak Wiji ya, tadi kan di patung Kamandaka di Tunggasarung di situ kan ada lubang, ya kan, ventilasi yang gede ya. Nah, jadi di situ awal mula Goa Jati Jajar itu ditemukan ya. Jadi Mbah Jaya Menawi kemudian setelah terperosot jatuh itu dulu belum sedalam yang sekarang. Jadi walaupun belum sedalam, namanya jatuh dari ketinggian itu kan juga pasti ada cedera. Nah, kemudian Mbah Jaya Menawi itu berusaha untuk bagaimana keluar dengan memanfaatkan akar-akar pohon yang ada di atasnya. Apakah betul kalau ini Goa Jati Jajar itu berbahan dari batuan kapur semua atau hanya beberapa? Jadi kalau untuk Goa Jati Jajar ini kan masuk di dalam kawasan Kars Gombong Selatan. Jadi kawasan pegunungan kapur yang ada di Gombong Selatan. Salah satunya di sini di Goa Jati Jajar. Jadi memang seluruh area di dalam Goa Jati Jajar ini semuanya terbentuk dari batu kapur. Ya. Jadi bisa dibuktikan ya ketika kita masuk ya, itu memang seluruh batunya memang kapur. Kita bisa juga lihat ya dari dalam kandungan air ya, di dalam kandungan yang ada yang air di dalam Goa Jati Jajar ya, dari Sendang itu kandungan kapurnya sangat tinggi. Nah, karena di sini masuk ke dalam kawasan Kars Gombong Selatan, makanya di sini itu banyak sekali stalaktit dan juga stalagmit yang bisa kita temukan di dalam
Gua Jati Jajar. Oh ya gitu. Terus ini Mas, apa sih yang menyebabkan atau keunikan yang ada dari Gua Jati Jajar ini sehingga dijadikan sebagai objek wisata? Oke, jadi gini, dulu ya, ini kan ditemukan sudah sangat lama, 1802. Itu kita mungkin ketika berbicara sejarah ataupun kita dulu pernah belajar sejarah ya di bangku sekolah, ini masih masuk ya di zaman kolonial. Ya, masuk di zaman kolonial. Kemudian di situ dari dari Majayahna itu tidak langsung menjadikan objek wisata karena dulu kan juga secara keseluruhan masih terbatas. Ya kan? Nah kemudian inisiasi ya mungkin sebelum menjadi objek wisata mungkin ada banyak ya orang-orang yang tetap berkunjung ke sini ya setelah ditemukannya Gua Jati Jajar ini. Jadi pengen melihat di dalam desa Jati Jajar ya pada saat lampau itu di situ ada lorong ya kan. Jadi mungkin orang-orang dulu juga mungkin ada yang penasaran, bukan hanya masyarakat tapi juga dari tokoh-tokoh ya entah itu Raden, kemudian juga mungkin tokoh-tokoh dari Belanda itu juga dulu penasaran. Kita bisa buktikan itu dengan tulisan-tulisan ya kan. Tadi kan di mulut Gua Jati Jajar itu kan banyak tulisan ya kan, nama-namanya, kemudian juga kunjungannya kapan. Nah, jadi dulu itu orang-orang yang berkunjung sini sebelum menjadi secara resmi menjadi wisata itu banyak. Tapi tulisan-tulisan itu bukan termasuk vandalisme karena dulu memang belum jadi tempat umum, tempat yang memang seharusnya dijaga. Nah ini itu dibatasi ataupun tidak diperbolehkan untuk mencoret-coret di dalam dinding gua itu terakhir sebelum menjadi objek wisata. Nah di sini menjadi objek wisata itu kan 1976 itu diresmikan oleh Pak Suparjo Rustam, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Nah terakhir mungkin ada coret-coretan itu tahun 1974. Jadi dulu Pak Prabowo itu ketika masih di Akabri ini berkunjung ke sini. Berkunjung ke sini itu mungkin dulu sedang ada tugas di Kabupaten Kebumen, kemudian juga melakukan kunjungan ke Gua Jati Jajar. Di sini kita masih bisa membuktikan, masih bisa melihat bahwasanya presiden kita Pak Prabowo Subianto itu dulu pernah berkunjung ke sini ketika masih di TNI Angkatan Darat. Baik, jadi seperti itu. Terus ini Mas, terkait patung yang ada di dalam gua. Nah, itu apakah ada filosofinya tersendiri atau berkaitan dengan sejarah atau hanya sebagai tambahan dan variasi di dalam gua? Oke. Jadi untuk patung itu kan patung yang ada di dalam Gua Jati Jajar itu kan mengisahkan terkait dengan legenda Raden Kamandaka, putra Prabu Siliwangi. Ya, jadi ini mengisahkan terkait dengan perjalanan dari Raden Kamandaka dalam mengembara mencari cinta sejati, ya kan? Kemudian kenapa di sini kok patungnya itu Raden Kamandaka gitu ya? Mengapa mengisahkan legenda Raden Kamandaka? Jadi memang ada yang masyarakat yang mengatakan bahwasanya dulu memang Raden Kamandaka pernah di sini gitu kan, pernah singgah di sini dan sebagainya. Itu cerita rakyatnya gitu kan. Tapi banyak sejarawan yang memang menolak bahwasanya Raden Kamandaka itu pernah singgah di Gua Jati Jajar. Ya karena ada yang mengatakan bahwasanya untuk Kebumen ini ya, untuk di wilayah Jati Jajar ini sudah masuk ke kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Mataram Islam dan lain sebagainya. Tergantung dari fase tahun yang ada saat itu. Jadi tidak masuk ke dalam kerajaan Pajajaran. Tapi yang namanya itu kan versinya masing-masing ya. Bagaimana sejarawan itu ataupun orang masyarakat tersebut itu menemukan bukti-buktinya itu dari mana. Kan? Maka dari itu yang mungkin saya sampaikan ke masyarakat ataupun ke pengunjung yang berkunjung ke sini di Gua Jati Jajar, bahwasanya memang diorama patung yang ada di sini itu hanya untuk sebagai daya tarik ya. Jadi ketika contoh gini, misalkan kita kunjungan ke gua ya kan, kemudian di situ kita hanya bisa melihat batu kapur, kemudian yang ada sudah terbentuk stalagmit dan stalaktit. Kan ketika misalnya masyarakat umum yang pengen ada suasana baru kan juga bosan gitu kan. Nah mungkin itu dulu dari Pak Suparjo Rustam itu mengangkat
legenda Raden Kamandaka, kemudian dibuatkan patung itu sebagai daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Gua Jati Jajar. Ya, berarti patung yang di dalam gua itu hanya sebagai daya tarik untuk wisatawan, begitu ya, Mas? Tapi kita berikan juga kalau bahasanya ada yang mengklaim bahasanya Raden Kamandaka memang pernah kesini. Oh begitu. Kita tidak menyalahkan, namanya itu kan versinya kan pasti beda-beda. Ya, baik. Terus terkait ini penemuan Gua Jati Jajar kan pada tahun 1802. Ya. Nah, mulai peresmian itu di tahun 1976. Betul. Nah, apa sih yang menyebabkan di jeda waktu yang lama itu kok baru diresmikan di tahun 1976? Apakah karena emang proses pembangunannya itu yang cukup lama atau bagaimana? Ya, jadi untuk wisata kan ketika kita merdeka di 45 itu kan negara kan tidak langsung berfokus di wisata. Jadi pasti ada pembenahan dulu ya di struktural pusat sana di Jakarta. Nah, kemudian mungkin di tahun 1970-an itu baru memang pasca selesai tragedi PKI itu. Ya. Di PKI mungkin di situ baru kita fokus ya untuk bagaimana kita menarik wisatawan untuk meningkatkan PAD yang di masing-masing daerah. Jadi memang untuk di Kebumen ya dulu itu masih sangat jarang. Pada saat itu ada yang namanya tempat wisata untuk rekreasi. Ya. Dari dulu di sini tuh untuk wisata di Gua Jati Jajar itu sangat ramai. Karena memang jumlah wisatawan sangat banyak, kemudian tempatnya sedikit. Ya. Ada pantai tapi kan belum dikelola. Ya. Nah, karena di sini mungkin sudah ditemukan sangat lama, kemudian juga sudah banyak yang berkunjung, kemudian melihat potensi wisata di sini juga besar. Makanya pada tahun itu ya sudah persiapan pasti dari tahun 70-an itu kan. Ya. Cuma diresmikan sebagai objek wisata tahun 70-an. Ya baik, jadi begitu ya. Terus terkait ini peran masyarakat sekitar, bagaimana sih peran masyarakat sekitar terkait pembangunan dan juga pengelolaan Gua Jati Jajar ini? Jadi di periode awal itu memang masyarakat sekitar saling bergotong untuk bagaimana persiapan gua ini Gua Jati Jajar menjadi sebuah objek wisata. Jadi memang dari masyarakat sekitar dulu itu saya mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh juru kunci ya. Dari Kuncen itu memang dulu dari masyarakat sekitar itu bergotong royong bagaimana gua ini bisa menjadi daya tarik ya, menjadi magnet untuk masyarakat berkunjung ke Jati Jajar ini di desa Jati Jajar. Nah, kemudian dari gotong royong tersebut memang sudah ada hasil yang kita bisa rasakan saat ini. Oh begitu. Terus terkait kendala ini Mas, terkait kendala yang ditemukan oleh pengelola selama proses pengembangan, bagaimana? Ya, apa saja yang ditemukan? Ya, mungkin bisa kita lihat ya. Jadi dulu sewaktu Gua Jati Jajar ini masih sangat ramai. Ya. Itu kan dulu kan pasti potensi masanya besar. Kan? Dari potensi masalah yang besar itu kemudian kan bagaimana kita harus melihat solusi yang harus kita lakukan. Jadi dari tempat yang tidak memadai untuk parkir dulu. Ya, jadi di depan yang sekarang buat pasar itu kan dulu terminal. Jadi pintu masuk itu kan dulu lewat timur itu. Jadi dulu itu buat terminal. Nah kemudian pengen ada pengembangan lahan untuk lahan parkir dan juga menjadi lahan wisata itu sangat susah karena sudah masuk ke dalam kepemilikan oleh masyarakat sekitar. Jadi ketika misalkan mau dibayar itu pun harganya pasti sangat mahal dan seperti masyarakat juga kan tidak semuanya mau untuk melepas sertifikat tanahnya untuk dijual untuk wisata. Nah dari itu pindah ya dari yang terminal itu maupun luasan ke area samping dan juga ke utara itu sampai sawah itu. Nah, itu pindah ke area barat. Jadi area barat itu kan dulu masih menjadi hutan lah seperti ini. Jadi kayak kebun jati dan lain sebagainya. Jadi dia itu masih milik perhutani walaupun ada ya beberapa tanah yang memang sudah menjadi milik warga.
itu pastinya satu lebih murah, kemudian juga pembebasan itu lebih gampang karena urusannya dinas dengan dinas. Jadi mungkin kendala besar itu yang dirasakan di periode peralihan itu ya menjadi berbeda. Banyak orang yang mengatakan sekarang itu jauh ya kan rutenya dan sebagainya, sebenarnya sama. Cuma dulu itu tidak rutenya itu yang melewati Gua Dempok itu yang sekarang menjadi loket untuk masuk itu dulu tidak menjadi akses utama. Begitu. Nah, sekarang menjadi akses utama, memang menjadi kelihatan jauh. Tapi sebenarnya sama saja. Jadi ke Gua Dempok pun dulu sudah bisa diakses untuk wisata. Oh ya, berarti sebelumnya itu untuk pintu masuk utama bukan di sebelah situ ya Mas? Betul, itu 2017 kita di Jalan Jajar itu dari situ. Oke. Terus harapan pengelola untuk kedepannya seperti apa ini? Oke, mungkin untuk harapan pastinya banyak ya. Pastinya kalau dari pengelola ya banyak wisatawan atau pengunjung datang ke sini untuk rekreasi, kemudian juga sarana sebagai edukasi karena Gua Jajar ini termasuk ke dalam Geopark Kebumen, salah satu geoset yang ada di Geopark Kebumen. Tentunya harapan besar kami untuk terutama masyarakat yang ada di Kebumen ya kita saling menjaga untuk warisan dari leluhur kita. Untuk Gua Jajar ini terlebih kita sudah diakui secara global, secara internasional kita sudah masuk di UNESCO Global Geopark. Tentu kita harus saling menjaga itu dan dengan pengakuan itu kita harus berbangga ya kan, kita harus berbangga, kita harus melestarikan dan ayo bersama-sama kita mempelajari hal-hal yang mungkin salah satunya kaitannya dengan UNESCO Global Geopark itu. Salah satu geosetnya itu di Gua Jajar ini. Ya. Dan juga dari kalangan pelajar itu kan aksesnya di sini paling mudah. Ya kan? Akses paling mudah, kita bisa melihat batuan kapur di Kars Gombong Selatan ini akses paling mudah dijangkau untuk masyarakat sebenarnya. Beda dengan mungkin geoset-geoset yang lain. Sebenarnya geoset kan itu banyak, ya kan, untuk Geopark Kebumen itu banyak. Cuma kita bisa merasakan sendiri bahwasanya Gua Jajar ini aksesnya itu paling mudah karena masih landai gitu. Yang lain kan bagus-bagus juga sama, cuma kan aksesnya lebih susah dan juga mungkin aksesnya sedikit gampang, cuma di situ juga nanti untuk di geoset itu aksesnya yang susah. Begitu. Ya, terus bagaimana sih pengelola ini memperkenalkan lebih luas lagi kepada masyarakat luas agar dikenal lebih luas begitu. Oke. Jadi pasti ya kita itu lebih memasifkan dalam marketing ya kan. Salah satunya kita dengan sosial media karena diakui atau tidak sekarang itu semuanya basisnya media. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan, pastinya kita akan tertinggal. Sangat jauh, ya kan? Wisata yang tidak pandai bermain media pasti tertinggal. Sangat jauh tertinggal. Dengan mungkin wisata yang itu bermain media. Entah di situ memang wisatanya bagus atau tidak gitu ya. Tapi bagaimana sekarang itu bermain media dan rasa penasaran masyarakat, ya kan? Kita sendirilah, itu kan masih sangat besar. Hanya rasa penasaran saja. Branding medianya bagus, tapi sebenarnya bisa saja gitu kan. Nah itu kan tinggal bagaimana kita itu mengolah bagaimana itu wisata ini sangat menarik ya untuk para masyarakat untuk nantinya berkunjung ke sini. Dan tentu ya dari segi marketing di sosial media kita juga masifkan juga kita dalam promosi dan juga berkenal di instansi pendidikan. Di sekolah-sekolah karena di sini kita bisa belajar geologi, kita bisa belajar sejarah dan lain sebagainya. Karena banyak sekali nilai-nilai edukasi yang nantinya bisa kita dapatkan di Gua Jajar. Baik. Baik teman-teman, setelah kita
mendengarkan penjelasan dari Kepala Pengelola Gua Jati Jajar ini. Sekarang kita jadi lebih tahu lebih tepatnya bagaimana sih sejarah dari Gua Jati Jajar ini dan juga bagaimana perkembangannya dari awal ditemukannya hingga saat ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nur Rahman, betul? Mas, bukan Ya, saya. oh ya, Mas Nur Rahman, betul. Mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk memberikan penjelasan kepada saya. Ya, semoga harapan-harapan dari para pengelola bisa tercapai dan juga objek wisata Gua Jati Jajar ini bisa lebih dikenal lebih luas lagi dan juga banyak wisatawan yang senang untuk berkunjung ke Gua Jati Jajar ini. Amin, amin. Terima kasih doanya. Ya. Wiji. Ya, betul. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan terkait sejarah Gua Jati Jajar yang sudah dijelaskan oleh Mas Nur Rahman sebagai Kepala Pengelola. Dan untuk lebih detailnya bisa kalian cek di media sosial Gua Jati Jajar. Dan sekian dari kami, sampai jumpa.